ikut aku yuk untuk tes PCR di Korea. Kebetulan selama pandemik di Korea kurang lebih 2 tahunan, aku baru kali ini ikut tes PCR. Sebelumnya tuh nggak pernah sama sekali. Kenapa tiba-tiba aku pengen tes PCR? Ya karena aku butuh bukti bahwa aku sudah tes PCR untuk salah satu syarat bisa masuk ke rumah sakit besar di PCR-nya dibuka dari jam 9 sampai jam 1 aja. Jadi aku harus buru-buru takutnya gitu baris atau gimana terus lama, butuh waktu lama. Jadi lebih cepat lebih baik sih kayaknya. Dan seharusnya aku tuh tes PCR-nya sama suami susah banget dibanguninnya. Ya udah aku kabur aja duluan, biarin aja dia nanti berangkat sendiri. Deket ini udah mau sampai, kita parkir dulu. Oh banyak juga yang parkir di sini. Oke guys, sudah sampai. Jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa bawa KTP-nya, dompet udah ada. Let's go. Ternyata nggak baris, alhamdulillah. Di depan itu kayaknya mbak disemprotin sanitizer dulu sama dikasih sarung tangan deh. Aku disemprot sanitizer terus dikasih sarung tangan 2 dan baris. Nah setiap orang barisnya itu harus dikasih jarak 2 meter tuh. Oke. Disuruh ngisi formulir. 날짜는 1월 22일입니다. Kasih ke mbak-mbak yang ada di depan. Setelah diisi duduk. Kasih botol ini terus suruh ke room nomor 1. Selesai guys. Tadi pas dicolok hidungnya nggak boleh ngerekam katanya, jadi aku nggak ada rekaman videonya, sorry ya. Hai guys, selamat pagi. Hari ini hari Minggu, tepatnya jam 9.30 pagi. Dan aku udah dapat hasil dari tes corona kemarin, tes PCR. Hasilnya alhamdulillah negatif. Dan hasil PCR ini akan aku tunjukkan ke rumah sakit nanti sebagai syarat aku bisa masuk rumah sakit. Oh ya, aku mau ngevlog aku hari ini tentang, maksudnya vlog aku selanjutnya ngapain ya. Intinya aku mulai hari ini bakal masuk rumah sakit dan aku akan rawat inap selama seminggu ke depan. Karena hari Senin besok aku harus melakukan operasi lagi. Kali ini operasinya maksudnya agak sedikit sensitif, bisa dibilang lumayan besar dibanding operasi sebelumnya. Makanya pihak dokter nyuruh aku untuk rawat inap. Kalau yang di vlog sebelumnya kan aku pernah operasi selesai, karena operasinya dianggap masih operasi kecil, selesai, terus aku udah sadar, terus boleh pulang. Dan kali ini rumah sakitnya nggak seperti, maksudnya bukan rumah sakit yang sama, tapi aku udah pindah rumah sakit, dapat rujukan rumah sakit yang lebih besar, rumah sakit pusat. Jadi mungkin selama aku di rumah sakit aku bakal ngevlog tentang apa ya, tentang virtual tour rumah sakit di Korea gitu aja kali ya. Oke guys, aku mau sarapan dulu. Kebetulan suamiku udah bikin sandwich, aku lagi males masak, jadi aku suruh suamiku untuk bikin sandwich buat anak-anaknya. Aku lagi siap-siap soalnya lagi masa tenang. Bentar lagi berangkat sih. Oke. Let's go. 환자의 권리, 진료받을 권리. 환자는 자신의 건강 보호와 증진을 위하여 의학적 연구 대상 여부, 장기 이식 여부, 부작용 등 예상 결과 및 진료 비용에 Oke guys, ini ruangan aku selama 1 minggu. Aku bakal di sini sendiri, nggak ada pasien lain. Ada sih ruangan yang rame-rame ada, tapi aku minta sendiri karena biar bebas aja sih. Tuh. Dan ini kamar, ini toiletnya. Toiletnya nggak besar sih. Wastafelnya ada di luar, nggak di toilet. Ada sanitizer, urgent phone. Terus apa lagi ya? Aku ada di lantai 8. Ada TV-nya, ada kulkasnya. Kulkas ada juga percuma kagak ada makanan. Ada heater, tadi aku udah dikasih tahu cara nyalain heater ini, gampang banget. Tinggal diputer aja, middle, low, or high. Terus suasana di luar
Gue udah kayak di penjara. Kali aja ada yang penasaran kenapa suaminya nggak ada. Tadi kan ada tuh nganterin. Dia disuruh pulang sama susternya karena sebenarnya nggak boleh masuk sih. Karena corona masih pandemi corona gitu. Jadi nggak boleh ada yang nemenin. Jadi cukup pasiennya aja yang ada di sini, dan sebagai pengganti untuk yang nemenin aku itu nanti ada perawat spesial yang bisa bolak-balik untuk khusus ngebantuin para pasien-pasien yang ada di sini. Jadi kalau ada keperluan mendadak, minta bantuan apa-apa, aku tinggal interpon atau tinggal pencet bel darurat di sini, dan mereka siap 1 kali 24 jam setiap harinya selama aku di sini. Bukan untuk pasien gitu loh. Jadi bener-bener di sini cuma pasien doang, nggak ada kayak saudara atau orang tua atau suami atau istri yang nganterin. Tadi aku lihat tuh pasien-pasien semua sendiri. Gila ya. Pasiennya bentar lagi aku mau ganti baju setelah tes alergiku selesai. Ini lagi ditempelin di kulitku selama 15 menit apakah aku ada alergi atau tidak. Jadi nanti susternya datang lagi buat ngecek. Terus apa lagi ya? Ya gitu dah. Yang aku bawa dari rumah nggak boleh pakai sandal jepit, katanya harus pakai slipper. Slippernya tuh yang kalau dipakai jalan itu nggak berisik katanya sih. Yang bawahnya harus karet. Menu makan hari pertama di rumah sakit. Ini aku dapat jatah makan malamku. Di sini ada 3 piring dan mangkok. 3, sorry. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 7 piring dan mangkok. Mangkok besar dan mangkok kecil. Dan aku boleh makan itu sampai jam 12 malam aja. Setelah itu aku harus puasa sampai besokannya lah ya. Setelah operasi nggak tahu sampai jam berapa. Tapi yang jelas aku sampai besok tuh harus puasa dimulai dari jam 12 malam nanti. Oh ya, buat kalian yang penasaran menu makan rumah sakit itu apa aja sih, terlebih rumah sakit di Korea, yuk kasih tahu ya. Menu makan rumah sakit di Korea itu adalah ini, seperti ini. Nah, mangkok pertama itu ada nasi putih. Tadi sih ada 2 pilihan ya, mau nasi putih apa kacang-kacangan. Aku pilih nasi putih. Terus sayur telur. Nah, yang ini ikan ya, bener ikan. Kalau ini apa ya, ini kayak apa sih, durungji itu kerak nasi, jadi kayak kuah kerak nasi. Rumput laut berserta sambelnya. Rumput lautnya itu kayak direndam air panas aja, terus dicocol pakai sambal Korea, yaitu namanya samjang. Seperti biasa menu makan Korea itu nggak pernah yang namanya nggak ada kimchi, selalu ada kimchi. Jadi kalau nggak ada kimchi itu kayaknya makanan mereka tuh ada yang kurang. Dan yang terakhir ada ini sayur apa ya, aku nggak tahu ini sayur apa ya guys, tapi kayak sejenis apa ya, aku nggak tahu ini sayuran apa, tapi yang jelas ini sayur-sayuran yang ditumis. Nah, ada 7 deh, ada 7 jenis seperti ini. Terus ini sendok dan sumpit. Dan satu lagi yang terpenting adalah di sini ada catatan sangsik. Sangsik itu meja, sik itu makan. Jadi ya menu makan lah, meja makannya itu menunya seperti ini. Terus di situ ada tulisan Kim ya, ini nama aku. Di sini ada tulisan, aduh biar jelas ya. Ini penting banget, aku harus kasih tahu ke kalian. Di sini ada tulisan selain nama, tanggal, jenis nasi putih. Di sini ada tulisan Deji Gogi Jewe tanpa dalam kurung muslim. Jadi menu makanan ini tanpa ada kandungan babi gitu loh. Karena apa? Karena pasiennya orang muslim, beragama muslim. Begitu. Mungkin kalian aneh kali ya, kok di catatan ini ada tulisan tanpa babi dalam kurung muslimnya. Karena pada saat aku masuk ke rumah sakit, aku kan di interview misalnya riwayat sebelumnya aku tuh apa, misalnya dari nama, tanggal lahir,
pokoknya selain riwayat data lah ya, tanggal lahir, terus alamat, terus dia juga dari berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak rumah sakit itu salah satunya pertanyaan adalah apakah kamu memiliki agama. Aku bilang ada, ya aku ada agama. Dia tanya agamanya apa gitu kan. Di situ memang ditulisnya itu ada Kristen, Katolik atau Protestan, terus Hindu, Buddha, apalagi ya. Terus aku bilang kan di situ nggak ada tuh tulisan Muslimnya atau Islamnya. Aku bilang agamaku Islam. Terus ada tulisan ETC, ETC. Maksudnya selain yang tertulis itu ada yang lainnya gitu. Dia klik ETC, ETC dan lain-lain. Terus ada data tambahan dalam kurung Muslim. Terus dia tanya apa yang nggak bisa kamu makan maksudnya berdasarkan peraturan agama kamu. Aku bilang aku nggak bisa makan daging babi. Terus dia langsung di situ ngetik kayak apa ya, kayak catatan khusus sih untuk menu makan pasien ini tidak boleh diberikan menu yang mengandung babi. Ya nulisnya pakai bahasa Korea sih, itunya apa sih, apa ya, gue lupa deh namanya itu, susternya. Jadi makanya pas dikasih menu ada memo ini gitu loh. Jadi buat kalian yang misalnya dari Indonesia datang ke Korea untuk berobat, sekarang Korea udah mulai ya maksudnya ya servisnya udah mulai bagus buat pasien yang beragama Muslim. Dan aku lihat karena ini rumah sakit pusat ya, tadi aku lihat sih banyak kayak bahasa-bahasanya itu dari berbagai bahasa asing ya, dari Vietnam, Arab, Rusia, Inggris. Indonesia belum ada sih, mungkin jarang pasien Indonesia yang kesini, mungkin yang kebanyakan datang itu Vietnam atau negara Rusia, Arab gitu loh. By the way, seperti itu. Ini sekilas info aja. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal kemarin aku habis bikin sayur telur juga loh. Jatuh kan, biasaan. Sayang belum 5 menit. Aku tadi udah cuci tangan, udah sanitizer. Udah sempat teleponan sama anakku si Embi dan Subin, video call. Oh ya dah, aku tadi sebelum berangkat ke rumah sakit anak-anakku masukin surat ke dalam tas aku. Aku nggak tahu pas aku bongkar tas ada surat. Ini surat dari Embi, ini surat dari Subin. Sambil makan kita buka yuk. Buka surat dari Embi dulu. Oh ya, ini tanda palang merah. Jadi kalau aku perhatiin ini Embine Yakub. Ini adalah Yakub Embi. Yakub itu apotik Embi, toko apotik Embi. Di bawahnya ini palang merah. Biasanya kalau Yakub itu ada gambar palang merah gini ya. Terus ini kayak pokoknya ini kantung obat bilangnya gitu. Ilgo Buseo. Tolong dibaca kantung obat ini katanya. Ya udah kita baca. Jadi suratnya anakku ini bentuknya bentuk obat. Bentuk obat tuh. Kayak obat butir gitu loh, butiran obat. Warna coklat, warna kuning, biru, warna pink, dan warna hijau orange. Kita buka yang warna pink dulu kali ya. Warna pink. Aku tadi mikir ini apa gitu, ternyata kata dia harus dicabut gitu baru bisa baca. Tuh. Dalamnya Simbi nih, Oma Choahe. Aku suka oma, katanya aku suka ibu, aku suka mama. Idenya ada aja ya. Ya, kedua Oma Gonggang Hage Jine. Tulisannya masih berantakan, namanya anak kelas 2 SD ya. Oma Gonggang Hage Jine. Oma sehat-sehat terus ya. Terus yang ketiga apa ini? Oma saranghe, Oma aku cinta kamu, aku cinta Oma. Dan yang terakhir surat dari Embi, Oma gumawoyo, terima kasih Oma. Si Embi ini sebenarnya anaknya baperan, tapi kadang bikin aku terharu. Ini pasti bikinnya berdua sama kakaknya. Bisa aja dia nyenengin hati, karena mereka nggak bisa masuk rumah sakit, nggak bisa dateng, jadinya dia buat perwakilan aja bikin seneng aku kali ya, begitu. Bisa aja aku jadi terharu. Terus yang dari Subin, ini dari Subin. Subin melukis, Subin bikin lukisan
Ini lukisan muka aku, mirip nggak guys? Jauh banget ya? Mirip sih, mirip mirip mirip. Mirip lah. Tulisannya Kut Boda Ipun Oma Fighting. Kut Boda Ipun Oma Fighting. Artinya kut itu bunga. Oma yang lebih cantik dari bunga, lebih cantik dari omaku lebih cantik dari bunga, fighting. Kalau diartikan begitu, kayak the boys flower, the mother flowers gitulah, kurang lebih kayak gitulah ya. Kalau the boys flower kan kayak dulu tuh filmnya Lee Min Ho. Nah ini ngikut-ngikut judul drama kali ya, Kut Boda Ipun Oma, the mother flowers, kurang lebih kayak gitu. Oke. Terima kasih bocil-bocilku di rumah. Habis makan telepon lagi deh, teleponan mereka lagi deh. Oke, aku terusin makannya ya. Orang sorry sambil makan malah review surat anak-anak. Ya namanya mama ya, jadi pengennya kadang lupa mau makan. Kita makan kimchi. Guys, tadi habis makan, 30 menit setelah makan aku disuruh minum obat cair ini. Katanya obat cair ini fungsinya adalah untuk membersihkan isi perut. Jadi sebelum operasi perutku udah harus dalam keadaan bersih dari kotoran. Jadi aku disuruh minum ini. Diusahakan sebelum operasi itu aku harus buang air besar maupun buang air kecil. Pokoknya harus bersih deh isi perut itu. Terus udah aku minum. And then tadi juga suster datang udah pasang infusku di tangan kiri. Tadi aku sempet nangis guys, soalnya aku udah dicolok suntikan di sini, nggak berhasil, darahnya malah kemana-mana, katanya terlalu kenceng. Dicolok di sini, nggak berhasil lagi. Dicolok sebelah sini, ini bengkak kan ini mana ya? Ini nih, nggak kelihatannya. Ini juga dicolok, nggak berhasil katanya. Pembuluh darah kayak cowok katanya, bagus tapi terlalu kenceng. Akhirnya aku berhasil di sini. Jadi tuh 4 kali colok baru berhasil. Gue tadi udah putus asa. Sakit, gue tadi pernah sakit anjir gue. Tapi yang namanya suster ya, dia juga ngejalanin tugas pasti deg-degan kan. Aku pura-pura nggak ada apa-apa aja, diem aja. Padahal dalam hati gue udah pengen nangis aja. Gagal mulu 4 kali dicolok baru berhasil. Gila, sampai darahnya mana-mana tadi. Guys, aku mau unboxing. Tadi sama susternya aku dikasih kayak kos kaki gitu, stocking, kos kaki berbentuk stocking itu. Kos kaki ini harus dipakai saat masuk ke ruang operasi tuh, khusus untuk operasi katanya. Aku mau unboxing dulu. Ada aja ya. Ini nama stockingnya adalah Blood Circulation System Medical. Blood Circulation System Medical. Mungkin buat peredaran darah kali ya, biar lancar pada saat operasi. Ini kos kakinya, stockingnya. Ini apa ya? Foot slipnya biar mempermudah pemakaian. Sama kayak book information, cara pemakaian. Cara pemakaiannya oke. Sini dikasih cara pemakaian. Jadi kayaknya ini harus dipakai dulu step pertamanya, foot slipnya, untuk mempermudah pemakaian. Bentuknya kayak gini. Oh, bentuknya kayak gini guys. Jadi dia bolong sih, berarti pakai kos kaki dulu baru pakai ini. Tapi aku coba tanpa pakai kos kaki ya, tapi nggak di tangan gitu. Jadi kalau aku lihat di cara pemakaiannya adalah ininya dulu, misalnya ini kaki, ininya dulu begini, ini kaki masuk, baru dimasukkan kakinya begitu tuh, gitu. Biar licin kakinya, biar gampang masuknya. Nah, gini nih, gimana ya, pokoknya begini dah. Nanti ininya ditarik,
lepas dari kaki gitu. Bisa aja ya, ada aja ya. Karena aku nggak bisa pakai yang sekarang, jadi aku contohinnya pakai tangan ya. Pokoknya kurang lebih cara pemakaiannya seperti itu. Oke. Oh gini hidung gue lucu betul. Kita kembalikan ke boxnya lagi. Udah lah, orang besok pagi juga harus dipakai. Rapihin. Aku mau ke ini mau ke Pion ya jam, mau ke warung mau beli teh. Bentar ya, yuk ikut aku ke warung, mau nggak beli teh? Mau? Let's go. Kita ikut ke warung di bawah, adanya di B1. Let's go. Ini sini. Kita keluar, pencet dulu. Liftnya datang, aku mau ngasih tahu di sini udah ada tulisan bahwa dilarang untuk menengoki walaupun itu keluarga, nengokin pasien itu walaupun keluarga, karena selama pandemi corona ya guys. Jadi wajar kalau rumah sakit ini jadinya sepi, hanya pasien-pasien aja yang bisa lalu lalang gitu. Dan di sini dilengkapi dengan sistem barcode untuk kunci masuk. Jadi cuma pasien yang bisa masuk. Kalau nggak ada barcode-nya ini, gelang tangan ini, itu kita nggak bisa masuk ke situ guys. Nanti aku tunjukin ya caranya bagaimana pas masuk. 문이 닫힙니다. 지하 1층. Warungnya ada di B1. 지하. Ini dia warungnya di sini. Mari kita ke warung. Warung rumah sakit kayak apa sih? Penasaran kan? Ternyata warung rumah sakit itu CU juga. Sama ngejual berbagai macam yang diperlukan orang-orang sekitar. Cuyu caca ini aku mau beli ini 1, 2, karena ini bakal sering aku minum. 3 dulu deh. Terus kopi Maxim 2. Oke. Apalagi ya? Ya. Vinil 주세요. Udah keluar dari warung. Aku beli kopi, beli air jeruk panas tinggal diseduh, sama yang udah tinggal minum. Udah, aku nggak beli makanan karena di situ ada tulisan nggak boleh bawa makanan. Nah, guys, aku mau ngasih tau ke kalian ya, pasien di sini itu tuh bebas pelayaban. Mau kemana aja, dia mau keluar juga kalau dia sanggup silahkan. Yang penting nomor teleponnya itu bisa dihubungi kapan aja saat suster nyari dia atau saat dokter nyari kita, begitu. Salah deh, gue salah mencet ini. Jadi jangan aneh kalau di drama-drama ada scene bagian ke rumah sakit sama pasien, terus pasien jalan-jalan kelayaban, itu jangan aneh karena memang di Korea seperti itu. Pihak rumah sakit nggak takut pasien kabur, Kak. Enggak, di sini nggak ada istilah pasien kabur karena semua data kan akurat ya. Jadi dia mau kemana aja itu pasti ketahuan. Dan biasanya semua orang Korea itu sudah di cover sama asuransi, jadi dia nggak punya alasan untuk kabur karena dia nggak bisa bayar. Begitu. Oke, kita kembali ke ruangan. Sebelum ke ruangan kita minta air panas dulu deh.
buat nyeduh air jeruk. Nih, jadi kalau kita ada barcode ini, kita cuma bisa masuk lewat barcode ini, guys. Aduh, sorry. Mana barcode-nya terbalik. Tuh. Jadi dia ngebuka gini. Jadi nggak bisa sembarangan orang main masuk begitu aja. Jadi pasien di sini semuanya mandiri. Nah, sini kereta untuk ngasih makanan ke pasien-pasien, dan kerennya di kereta ini disediakan layar biar depan itu, biar yang dorong itu bisa kelihatan bahwa di depan ada orang atau enggak. Tuh, ya. Keren ya. Walaupun palingan dia tetap bisa ngedorong gitu loh, di depan ada orang atau enggak, ada barang atau enggak. Dan kameranya di sini. Tuh. Wow. Oke. Kita lanjut. Pulang ke kamar. Oke, udah di koridor ruangan-ruangan pasien sekarang. Oke, aku mau istirahat dulu. Sampai jumpa besok. Annyeong.